Halo para pendengar dimanapun kalian berada, balik lagi di channel Gary Christopher. Oke, dalam video kali ini kita akan kembali membahas tentang LNU Shoukan lagi teman-teman. Dalam part sebelumnya kita sudah mengetahui kalau Kaito sudah bertemu dengan Friabel, salah satu eksekutif dari Raja Naga Maknawel. Dari penampilannya sih, Friabel itu memang terlihat seperti gadis serampangan hingga membuat kesan orang itu menjadi buruk kepada dirinya teman-teman. Tapi jauh dalam lubuk hatinya Friabel itu jauh lebih bijaksana dan baik dari penampilan serampangannya sih. Dalam part kali ini, panel cerita pun berpindah ke cerita masa lalu dari Friabel. Dikatakan dulu, dalam dunia Trinia, Wyvern dianggap sebagai salah satu monster yang paling berbahaya bagi umat manusia. Tapi dalam dunia iblis, mereka bukanlah monster berbahaya, melainkan hanya dianggap sebagai makhluk bersayap saja gitu, dan bahkan bukan dianggap sebagai naga. Dan Wyvern sendiri itu dijadikan bulan-bulanan oleh monster lain yang lebih kuat teman-teman. Namun nih ketika itu, dalam sebuah kelompok Wyvern, lahirlah seekor Wyvern istimewa yang tidak pernah menerima dirinya hanya dianggap sebagai monster terbang biasa. Dan Wyvern yang dimaksud adalah Friabel teman-teman. Dia selalu mengarahkan taringnya kepada monster yang lebih kuat daripada dirinya. Bahkan dia sering sekali menantang seekor naga untuk menunjukkan eksistensinya sebagai monster yang kuat. Walaupun memang tubuhnya babak belur pada akhirnya sih, tapi Friabel itu selalu menang dari lawan-lawan yang lebih kuat dari dirinya teman-teman. Entah dia memiliki keberuntungan atau memang dia adalah monster Wyvern yang spesial, tapi nyatanya dia bisa mengalahkan seekor naga dan selalu mendeklarasikan kemenangannya dengan berteriak sekencang-kencangnya ke arah langit, membuktikan kalau dia itu yang berkuasa gitu. Kekuatan dan kekuasaan dari Friabel terus meluas teman-teman, bahkan sampai ke telinga dari Maknawel, sang Raja Naga yang baru saja bergabung bersama keluarganya Kuro. Secara kebetulan Maknawel memang tertarik dengan Friabel teman-teman, dan ingin merekrutnya sebagai salah satu eksekutifnya dalam wilayah baru Maknawel yang nanti. Namun tentu saja Friabel sang eksistensi yang paling kuat di dunia monster tidak akan semerta-merta menerima tawaran dari Maknawel. Walaupun Friabel tahu kalau Maknawel itu adalah raja para naga dan kekuatannya juga nggak main-main gitu. Nah di sini Friabel itu mengajukan sebuah syarat sih teman-teman. Dan sebagai syarat untuk menjadi bawahannya Maknawel itu Friabel menantang Maknawel dalam duel 1 lawan 1 sih. Dan itu pun tidak 1 ronde, melainkan 100 ronde gitu. Tentu jika Friabel kalah, maka Friabel akan menjadi bawahan dari Maknawel. Namun jika Friabel menang, maka Friabel akan mengambil gelar Maknawel sebagai Raja Naga teman-teman. Gregetnya nih, walaupun Friabel dikenal sebagai eksistensi yang kuat, dia sama sekali bukan tandingan dari Raja Naga Maknawel. Dalam 100 ronde duel itu teman-teman, Maknawel memenangkan semuanya. Dan dengan begitulah Friabel pun mengakui keberadaan dari Maknawel sebagai masternya gitu. Nah di sini Maknawel pun memberikan nama Nisselfeld sebagai salah satu eksekutifnya gitu kepada Friabel. Sejak saat itu juga rasa hormat dari Friabel kepada Maknawel itu terus berkembang teman-teman. Dan sebagai salah satu eksekutifnya, Friabel itu diberikan tugas untuk merekrut para naga yang nantinya menjadi bawahan dari Maknawel. Pada saat itu Friabel mulai merekrut mulai dari naga laut yang berkuasa dalam lautan iblis teman-teman. Pada awalnya sang naga penguasa laut iblis itu tidak ingin bergabung sama keluarganya Maknawel. Dan kalaupun dipaksa untuk bergabung, maka Maknawel lah yang harus datang secara pribadi dan meminta dirinya untuk bergabung gitu. Namun kan sekarang malah seekor Wyvern yang dikirim untuk merekrutnya. Tentu harga diri sang penguasa laut itu sangatlah tinggi. Dia tidak akan membiarkan dirinya diperintah oleh monster rendahan seperti Wyvern gitu. Namun itulah yang menjadi kesalahan besar bagi sang penguasa laut. Karena Wyvern yang dia hadapi kali ini dulunya menjadi monster penguasa sebagian besar wilayah alam iblis teman-teman. Yang bahkan berani menantang Maknawel sang Raja Naga untuk berduel dengan dirinya dalam 100 ronde. Dan benar saja, bahkan ketika sang penguasa laut iblis itu bersembunyi dalam sangkarnya di dasar laut teman-teman, bola api yang dilancarkan sama Friabel itu bisa menembus lautan alam iblis, bahkan sampai ke sarangnya sang penguasa laut. Tentu keberadaan bola api dalam lautan bukanlah hal yang wajar bahkan di dunia mistik seperti alam iblis ataupun dunia Trinia ini gitu. Dan hal itu sangatlah mengejutkan sang penguasa laut. Hal itu juga sekaligus membuktikan
betapa kuatnya Freya Bell. Dengan begitu, sang penguasa laut pun takluk di hadapan Freya Bell, lalu menjadi bawahan dari McNawel. Nah, hal yang sama juga berlaku dengan naga bumi, teman-teman. Ketika itu naga bumi juga sempat meremehkan Freya Bell dan gak mau gabung sama keluarganya McNawel. Tapi setelah Freya Bell mengeluarkan kekuatannya, dia pun takluk dan akhirnya gabung sama McNawel gitu. Itulah tugas yang selalu dikerjakan oleh Freya Bell semasa dia baru menjadi salah satu eksekutif McNawel, teman-teman. Ya, walaupun tubuhnya kecil, tapi nyatanya kekuatan itu sangat ditakuti oleh para naga yang lain gitu. Dia adalah perwujudan dari tekad seorang yang tidak ingin takdir spesiesnya selalu dikatakan pecundang. Dia adalah perwujudan dari kerja keras itu sendiri. Dia adalah Freya Bell Nyselvad. Oke, panel cerita pun berpindah ke zaman sekarang. Tepatnya hari itu adalah hari di mana festival 6 Raja dimulai, teman-teman. Tentu saja, rombongan Kaito akan dijemput dengan hormat untuk menuju festival ini. Karena kita tahu kan, Kaito sendiri itu mendapatkan undangan berwarna hitam yang berarti dia tamu super VIP di sana. Bahkan untuk sampai ke tempat festival aja, rombongan dari Kaito itu sampai dijemput sama salah satu eksekutif dari McNawel, yaitu Fafnir. Dan ketika mereka sudah sampai di tempat festival, rombongan Kaito itu langsung disambut sama Karawe, yang memang sudah berjanji untuk membantu Kaito dan yang lainnya dalam festival ini. Nah, ketika Karawe melihat Kaito, entah kenapa nih, dia itu terlihat sangat senang, teman-teman. Sampai-sampai ekor kucing iblis itu membentuk lambang hati. Gregetnya nih, pas melihat hal itu, para wanita penyuka Kaito yaitu Lilia, Anima, Ita, Tita, dan Noir malah bangga melihatnya. Mungkin karena mereka menganggap Kaito itu adalah pria yang paling menawan di dunia Trinia dan pantas untuk disukai oleh semua wanita. Jadi mereka itu nggak cemburu kalau ada cewek lain yang suka sama Kaito. Atau kemungkinan kedua nih, memang nggak ada konsep cemburu di dunia Trinia ini. Ya, you know lah what I mean. Dan menurut gue juga memang gadis yang paling normal yang nggak tergoda sama pesonanya Kaito di sini cuma Luna Maria, teman-teman. Dia bahkan melihat Kaito sebagai pria yang cukup berbahaya untuk didekati, karena ya dia punya banyak pacar gitu. Nah, selain itu terjadi kejadian yang cukup menggelikan juga sih di sini, di mana si Alice dan kedua orang tua Zeke itu saling beradu aksi konyol mereka. Ya, kalian masih ingat kan kalau kedua orang tua Zeke itu adalah makhluk yang paling gak bisa diem dan penuh drama di dunia Trinia ini. Mereka sering membuat gerakan-gerakan konyol gitulah saat datang kemanapun. Nah, kali ini mereka itu punya saingan, yaitu Alice. Dan nampaknya bagi kedua orang tua Zeke, gerakan dan drama Alice itu jauh lebih hebat dibandingkan mereka berdua gitu. Makanya mereka itu malah nyembah Alice gitulah, dan mengakui kalau Alice lebih hebat daripada mereka. Ya, memang gak bisa diragukan lagi sih, soalnya Pandas Malkeng ini kan mengabdikan seluruh hidupnya yang hampir abadi itu untuk mempelajari semua hal yang ada di dunia ini, mulai dari musik, masak, kerajinan, dan drama gitu. Makanya dia gak mungkin terkalahkan jika ngadu ilmu soal seperti itu, teman-teman. Yang lebih membanggakan lagi di sini, teman-teman, tempat diadakan festival 6 Raja itu kan luas ya, dan katanya sih lebih luas daripada kerajaan Simfonia sendiri. Nah, rombongan Kaito itu takut kalau mereka nggak bisa mengunjungi setiap tempat di sana selama 7 hari festival ini. Melihat keraguan itu, Alice pun langsung bikin toko di sana yang menjual panduan untuk berkeliling festival ini selama 7 hari, teman-teman. Dan harga dari buku panduan itu mahal banget. Alhasil Kaito lah deh yang ngebeliin semua buku panduan tersebut buat rombongannya. Yaps, nampaknya insting jualan dari Alice itu makin meningkat aja tiap harinya ya. Tapi gue juga heran sih, padahal Kaito kan pacarnya Alice. Namun ya tetap aja Alice itu malah masih menjual barang-barangnya ke Kaito dan bukannya memberikannya secara gratis gitu. Memang jenius bisnis nih orang ini ya. Dan cerita di part itu pun berakhir. Oke, mungkin segitu pembahasan singkat untuk Yuzu Shokan yang kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Gue Gary Christopher, signing off.